bersama-sama di sini dan bersama dengan keluarga besar. Saya merasa sangat bersyukur sekali. Ini bukan secara kebetulan, tetapi karena penyertaan Tuhan kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk mensyukuri dan saling mendoakan. Semoga Tuhan memperkenankan kita untuk bersama-sama diberikan kekuatan, kemudahan, dan cita-cita kita yang luhur ke depan semoga bisa kita capai bersama-sama. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosef Yanawoyolmen, SPD, MSI, MRSC. Saya asli dari Kampung Woboyu, Distrik Tubang. Perjalanan saya suka dukanya mulai perjalanan dari Sungai Buraka, jalan kaki waktu itu tahun 1982, kurang lebih 1 minggu sampai ke Palputih. Dan saya sendiri tidak menyangka bahwa saya boleh ada bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini. Dan saya waktu itu tinggal di Mangga 2 dan sekolah saya melanjutkan untuk SD kelas 4 itu di SD Brespolder. Saya boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan berikan talenta, karisma, dan saya boleh melanjutkan pendidikan di SD sampai SMP, lalu SMP Negeri 2, kemudian SMA Yohanes 23 Merauke, dan Heri Ulukianan, keluarga besar Ulukianan itu adalah keluarga besar saya juga. Karena suka dukanya itu kami sama-sama di rumah di Kelapa Lima bersama-sama dengan kawan saya Heri Ulukianan. Dan dulu kami sering melayani juga di gereja Kelapa Lima sebagai misdinar sampai kami lulus dari SMA. Dan saya sendiri melanjutkan pendidikan untuk S1 saya di Uncen, jurusan kimia, dan juga banyak hal yang saya boleh diberikan tanggung jawab. Saya tinggal di asrama Taburia, saya sempat jadi bendahara asrama untuk mengelola beasiswa dari 4 keuskupan. Jadi mulai dari Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats Asmat, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari Sorong. Puji Tuhan, tugas-tugas seperti itu saya jalani dengan baik. Dan saya sempat juga tinggal sama-sama dengan romo saya dari Belgia, Romo Jakateu. Harapan saya waktu itu mau jadi sebagai seorang biarawan, tetapi Tuhan berkehendak lain karena mungkin jubahnya robek, akhirnya tidak masuk sebagai seorang biara. Dan waktu itu saya melanjutkan pendidikan ke UGM karena saya saat itu dipersiapkan sebagai untuk menjadi dosen di Uncen. Dan saya waktu itu menyelesaikan S2 saya di UGM kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Setelah itu saya kembali lagi ke Uncen untuk mengajar sebagai dosen kimia. Memang suka dukanya menjadi dosen, banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai seorang profesional, artinya banyak mahasiswa-mahasiswi, terutama mahasiswi. Kadang kalau lihat dosen-dosen muda, mereka melakukan pendekatan-pendekatan supaya bisa dapat nilai yang lebih baik. Tetapi itu adalah dinamika, dan kita sebagai seorang profesional, segala tugas tanggung jawab itu bisa dilalui dengan baik. Dan 2002 bulan November saya bergabung ke Freeport, PT Freeport Indonesia di divisi concentrating. Saya salah satunya anak Marin yang boleh mendapatkan kesempatan bergabung di PT Freeport Indonesia, apalagi berhubungan langsung dengan laboratorium. Dan saya salah satu anak Papua yang bisa diberikan kesempatan untuk bisa belajar banyak dan bisa memanage segala sesuatu di sana. Terutama yang bagi saya pengalaman yang sangat unik itu adalah saudara-saudara kita, terutama karyawan-karyawan kita yang dari Papua, memang itu sangat unik. Artinya bahwa kita harus bisa memanage mereka dengan baik. Tetapi teman-teman saya dari luar Papua
mereka tidak berani untuk mau marahin mereka atau misalnya sampai diberikan warning, karena mereka sendiri pun diancam. Tetapi pengalaman saya adalah dengan posisi yang diberikan sebagai seorang pimpinan, banyak hal yang saya lakukan di sana, banyak hal yang saya bisa rubah, terutama untuk adik-adik kita. Dan memang yang tidak mengikuti prosedur, terutama kalau yang tidak disiplin, itu saya tidak tanggung-tanggung untuk pecat. Sehingga setelah saya memanage itu dengan baik, merubah segala sesuatu, dan panggilan Tuhan berbeda. Akhirnya saya bekerja di sana kurang lebih 5 tahun. Akhirnya saya pindah ke perusahaan Inggris, British Petroleum. Dan sampai sekarang saya masih bekerja di British Petroleum, dan kurang lebih 15 tahun waktu yang begitu singkat yang saya jalani. Dan saya boleh bersyukur karena Tuhan kita boleh ada, dan saya diberikan banyak tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Dan sebagai anak dari Papua yang punya posisi yang baik, puji Tuhan, itu segala sesuatu bisa kita jalani dengan baik, karena itu tanggung jawab adalah titipan Tuhan yang boleh kita lakukan dengan hati. Dan akhir 2020, teman saya Heri dan juga beberapa teman lain, dan 10 tahun sebelumnya mereka sudah tanyakan kapan kawan akan kembali ke Merauke untuk bisa memimpin daerah ini. Saya bilang saya sudah survive di Jogja, saya hidup di Jogja, dan saya rasa sudah enjoy di sana bersama keluarga dengan pekerjaan yang sudah diberikan kepada saya dengan segala tanggung jawab. Dan 5 tahun kemudian kawan Heri juga tanya, dan saya belum memutuskan juga karena saya pikir saya sudah happy di sana. Ya, ngapain saya pulang ke Merauke? Tetapi itulah cara Tuhan bekerja, sehingga pada awal 2021 kawan Heri telepon dan sampaikan bahwa di Merauke terjadi krisis kepemimpinan. Dan saya sampaikan bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, apalagi Katolik, segala sesuatu harus kita tundukkan diri, hati kepada Tuhan. Kemudian saya berdoa dan mohon petunjuk Tuhan, dan mudah-mudahan, saya bukan mau bilang bahwa saya orang yang sempurna, tetapi sebagai orang yang percaya, saya datang untuk minta petunjuk dari Tuhan untuk melangkah selanjutnya. Dan setelah saya mendapatkan sebagai kekuatan, dan sampai saat ini kami sudah berjalan kurang lebih hampir setahun dalam proses sosialisasi. Dan salah satu agenda saya untuk datang ke Merauke sini adalah untuk memperkenalkan diri saya, walaupun saya anak asli dari Kampung Ubuyu, anak Marin, tetapi saya sudah hampir kurang lebih 30 tahun keluar dari Merauke untuk berkompetisi di dunia luar, dunia internasional. Dan banyak hal yang tugas yang diberikan kepada saya, dan baik itu ke Inggris, ke Jerman, ke Amerika, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea, Beijing, artinya ke Cina. Dan saya sendiri sebagai anak kampung tidak pernah menyangka seperti itu. Tetapi karena Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan seperti itu. Dan saya yakin dan percaya dengan ilmu kita akan dihargai dimanapun kita berada. Dan beberapa kesempatan juga itu yang saya sampaikan dengan adik kita, terutama anak-anak UAP, anak-anak asli dari Marin, dari Papua, bahwa dengan ilmu kita akan dihargai dimanapun kita berada. Tetapi toolnya, alatnya adalah kita harus disiplin, kita harus komit, kita harus konsisten, dan jangan sampai lupa berdoa. Ora et labora itu harus menjadi kekuatan besar kita dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan dukungan doa dari saudara-saudari sekalian, saya ingin menyampaikan niat baik kami ke depan. Saya akan maju juga sebagai calon Bupati Merauke 2024. Semoga Tuhan berkati, leluhur memberkati perjalanan kita, merestui. Semoga segala sesuatu dapat dimudahkan dalam perjalanan kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.